안녕하세요. 저는 아니야. 별로야. 좀 거칠게 나가볼까? 뭐해? 내 목소리 몰라? 이제 말아 목소리가 아닌데 이것도 아니야. 여보세요. 어머, 여보세요. 여보세요. Siapa di sini yang suka nontonin drama Korea? Kalau ngomongin drama Korea, pasti kita jadi kepikiran adegan-adegan yang bikin ketawa, nangis, atau bahkan greget. Tapi pernah nggak sih kita kepikiran kenapa drama Korea bisa semendunia ini? Yeah, I'm worldwide handsome. Yeah, hello. Apa sih rahasia di balik kesuksesan mereka? Dan hari ini kita akan membahas semuanya. Oh iya, sebelum itu yang belum kenal aku, nama aku Jasmine Sabila, salam kenal. Pertama, drama Korea itu punya cerita yang relatable. I totally relate to that. Walaupun terlihat sederhana, konflik yang mereka sajikan seringkali relate dengan kehidupan sehari-hari kita. Ditambah lagi detail-detail kecil seperti adegan slow-mo. Biasanya saat momen-momen romantis yang bikin hati penonton jadi lebih emosional, lebih attach ke dramanya. Contohnya ketika dua karakter nih, ada cewek, ada cowok, terus mereka lagi salah tingkah. Nah, di situ mulai masuk musik latar yang pas dan sinematografi yang mendukung. Yang bisa bikin kita ikut senyum-senyum sendiri. Stop, you're making me blush, dude. Mungkin terkadang dalam adegan-adegan mereka terasa sangat klise atau cringe gitu ya. Contohnya seperti ada heroic scene ketika cowoknya keluar untuk menyelamatkan ceweknya yang berada dalam bahaya. Terus adegannya diulang berkali-kali dengan angle yang berbeda. Tapi mereka berhasil untuk menangkap perasaan-perasaan penonton. Bisa disebut kayak squeeze moment mungkin. Dan secara nggak sadar, kita sebagai penonton ya enjoy-enjoy aja. Karena kan kalau dipikir-pikir sebenarnya perasaan semua orang yang sedang jatuh cinta itu semuanya hampir sama. Jadi sebenarnya nggak perlu dibuat yang berlebihan, cukup dengan detail yang relate pasti akan bisa menggait hati penonton. Selain ceritanya yang dekat dengan kehidupan sehari-hari kita, drama Korea menawarkan banyak pilihan genre, mulai dari romance, komedi, horor, thriller, sampai fantasi. Bahkan genre yang rasanya kurang masuk akal bisa terlihat keren karena dikemas dengan dukungan teknologi yang canggih. Dari sini, drama Korea nggak hanya dinikmati oleh semua orang yang sifatnya umum, tetapi juga memberikan opsi yang spesifik untuk orang-orang yang menyukai genre tertentu. Contohnya, di drama Korea fantasi yang sebenarnya nggak akan pernah terjadi di dunia nyata. Dunia yang mereka ciptakan terasa nyata karena produksi yang serius. Inilah yang bikin penonton makin betah nonton. Wow, Okay, it was good. that's so well Do we done. have time to watch one more, you think? I think so. So let's get in our PJs and then we'll watch one more. Okay, one more. So good. What time is it? Dan jangan lupa, drama Korea juga punya banyak tontonan yang G-rated. Artinya aman untuk semua usia. Drama seperti Reply 1988, atau Extraordinary You. 여자 주인공에겐 피할 수 없는 몇 가지가 있다. 햇빛도 주인공한테만 비춰주시겠다. 여주다. 옆으로 좀만 가볼래?
itu bisa ditonton bareng keluarga, tanpa khawatir ada adegan yang nggak pantas. Fokusnya biasanya lebih ke tema persahabatan, keluarga, dan pertumbuhan pribadi. Hal lain yang bikin drama Korea bisa mendunia adalah ketersediaan subtitle dengan banyak bahasa. Ini bikin drama mereka jadi lebih mudah diakses oleh penonton dari berbagai negara. Gak cuma itu, sejak awal 2000-an, mereka udah mulai aktif mengekspor drama-drama mereka ke luar negeri, dan jika dibandingkan dengan drama Amerika dari Hollywood atau UK, mereka punya harga yang lebih murah. Jadi, strategi ini bikin drama Korea lebih diterima secara global. 잠깐만. 이름이 뭐야? 희도. 나희도. 넌 이름이 뭔데? 백이진. Nah, untuk itu di sini aku akan memberikan contoh dari drama favorit aku sepanjang masa, yaitu drama 2521. Drama ini bukan hanya sekedar kisah romansa biasa, tetapi juga sebuah cerita sederhana yang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat. Namun, mampu meluluhkan hati penontonnya. Inilah salah satu alasan mengapa drama ini sangat populer di kalangan masyarakat. Mari kita analisis lebih dalam dari 4 aspek utama: plot, karakterisasi, detail, dan narasi. Pertama, mari kita bahas alur ceritanya. 2521 berlatar di masa sulit dalam sejarah Korea Selatan, yaitu saat terjadinya krisis keuangan Asia tahun 1997. Ceritanya berpusat pada Nahido, seorang atlet angger muda yang ambisius, dan Baek Ijin, anak sulung dari keluarga yang hancur akibat krisis ekonomi tersebut. Dengan alur yang sederhana dan jujur, drama ini menampilkan perjuangan sehari-hari yang dialami banyak orang di masa itu. Penonton merasa kisah ini sangat dekat dengan kehidupan nyata, mulai dari mimpi yang harus diperjuangkan hingga rasa kehilangan yang tak terelakkan. Kesederhanaan inilah yang justru membuat alur cerita ini begitu berkesan dan menyentuh. Sekarang, mari kita bahas karakternya. Setiap karakter dalam drama ini dibuat dengan sangat relevan dengan kehidupan masyarakat. Nahido adalah potret anak muda yang penuh semangat menghadapi tantangan dan konflik pribadi yang kita semua bisa pahami. Sementara itu, Baek Ijin mencerminkan sosok yang harus tumbuh dewasa lebih cepat karena situasi hidup yang sulit. Kedekatan mereka terjalin bukan hanya lewat romansa, tetapi juga dalam saling mendukung untuk menghadapi kenyataan hidup. Karakter pendukung seperti Ko Yurim, Ji Seung-wan, dan Moon Ji-woong juga menggambarkan berbagai sisi masa muda dari persahabatan hingga perjuangan untuk menemukan jati diri. Penonton merasa bahwa mereka sedang melihat potret diri mereka atau orang di sekitar mereka. Jangan lupakan detailnya. Drama ini tidak perlu elemen mewah untuk menarik perhatian. Dari estetika tahun 90-an yang penuh nostalgia hingga momen-momen kecil seperti menulis surat dan menggambar buku di harian, semua detailnya membawa kita lebih dekat ke dunia para karakter. Bahkan, adegan anggar yang intens dirancang untuk menunjukkan perjuangan, bukan sekedar kemenangan. Semua ini memberikan kesan bahwa drama ini sangat otentik dan mudah diresapi oleh penonton. Yang terakhir, mari kita bahas narasinya. 2521 memiliki cara penceritaan yang unik, bergantian antara masa kini dan masa lalu, menciptakan rasa nostalgia yang mendalam. Ceritanya tidak hanya berfokus pada romansa, tetapi juga pada perjalanan hidup, hubungan keluarga, dan pahit manisnya persahabatan. Penonton bisa merasakan bahwa apa yang terjadi dalam cerita ini adalah refleksi dari kehidupan mereka sendiri. Kesederhanaan narasi ini yang begitu dekat dengan kenyataan berhasil membuat banyak orang merasa terhubung secara emosional. Sebagai kesimpulan, 2521 adalah contoh bagaimana sebuah cerita sederhana jika dikemas dengan baik dapat memberikan dampak yang luar biasa. Alurnya yang relatable, karakternya yang hidup, perhatian pada detail kecil, dan narasi yang menyentuh hati membuktikan bahwa drama Korea mampu menjangkau hati penonton dari berbagai belahan dunia. Nah, jika kamu belum nonton ini adalah saatnya merasakan perjalanan emosi yang tak terlupakan.
Nah, sekarang kita masuk ke drama Indonesia. Apa sih yang bikin drama kita jadi terasa kurang maksimal? Dalam perspektif saya, ada beberapa poin penting. Pertama, drama Indonesia masih sering terasa kurang relatable. Can't relate. Ceritanya kadang masih nggak sesuai dengan kehidupan sehari-hari masyarakat kita. Padahal dengan cerita yang lebih dekat, penonton pasti akan lebih terhubung secara emosional. Selain itu, sebagian besar drama yang diproduksi di Indonesia masih cenderung ditujukan untuk penonton berusia 13 tahun ke atas atau 17 tahun ke atas. Akibatnya, sangat terbatas pilihan tontonan yang ramah anak dan dapat dinikmati bersama oleh seluruh anggota keluarga. Astagfirullahaladzim, kenapa jadi banyak paku yang nempel di keranjang begini ya? Tolongin, Pak, Bu, bantu cabutin pakunya. Astagfirullahaladzim, Pak. Kenapa pakunya nggak bisa dicabut? Kedua, adanya keterbatasan teknologi. Beberapa genre seperti fantasi, sci-fi, itu masih butuh dukungan CGI yang kuat. Kalau teknologi kita belum maksimal, hasilnya jadi terlihat kurang nyata dan penonton jadi kehilangan imersi mereka. Aku akan balas dendam untuk mukaku ini. Ketiga, soal subtitle. Memang sekarang sudah mulai ada drama Indonesia yang menyediakan subtitle. Tapi, seringkali ini dilakukan ketika drama mereka sudah populer. Padahal, kalau subtitle disediakan sejak awal, drama kita bisa langsung dinikmati oleh audiens internasional. Tapi, bukan berarti drama Indonesia nggak bisa bersaing. Contoh suksesnya adalah drama Layangan Putus. Terus, kamu bawa dia ke Kapadokia. It's my dream! Not her! My dream, Mas! Oh, kamu gila sih. No. Kamu yang udah gila. Aku yang gila, kamu yang udah gila, Mas. Dan film Ipar Adalah Maut. Cuma jahat, Mas. Sakit kamu! Sayang, udah. Jangan panggil aku sayang! Jangan pernah lagi panggil aku sayang! Cukup, Lisa, cukup. Kenapa dua drama ini bisa menarik perhatian? Karena ceritanya sangat relatable dengan masalah rumah tangga di seluruh masyarakat dunia. Ditambah lagi, mereka sudah menyediakan subtitle sehingga lebih mudah diakses oleh penonton luar negeri. Tak payah banyak cakap. Kau tarik rambut dia, kau jet kepala otak dia. Tak payah banyak cakap. Aduh kau, jangan nangis dulu, pukul dulu baru nangis. Yes. Rani itu sayang. Jambak, apa itu kamu ada di kamarnya? Jambak, kau ngeboh, selingkuh bilang. Jambak, itu ada rambut, kau jambak. Jadi, gimana caranya drama Indonesia bisa lebih berkembang? Menurut saya, ada beberapa langkah yang bisa diambil. Pertama, lebih fokus ke cerita yang lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari. Misalnya, masalah keluarga, hubungan persahabatan, atau topik kesehatan mental. Gak perlu langsung mencoba tema yang terlalu rumit atau jauh dari realita. Kedua, maksimalkan dulu genre yang sudah populer. Contohnya, seperti romance dan genre keluarga. Kalau kualitasnya sudah konsisten, baru deh mulai eksplorasi genre lain. Ketiga, jangan lupa sediakan subtitle sejak awal. Ini adalah langkah kecil yang bisa membuka pintu lebih lebar ke pasar internasional. Pada akhirnya, kunci drama yang sukses itu bukan cuma soal budget yang besar atau teknologi canggih. Yang paling penting adalah cerita yang tulus dan bisa menyentuh hati penonton. Kalau kita bisa meningkatkan kualitas dan menghadirkan cerita yang relatable, yuk kita dukung karya anak bangsa. Segitu dulu ya diskusi hari ini, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye!